Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur ingkang minulya, pada saat ini saya mengajak kepada saudara semua untuk ikut menyimak paparan dari seorang tokoh yang tidak diragukan lagi dalam hal ketokohan dan keilmuannya, di mana beliau ini menyikapi tentang klaim dari seorang satrio balik, yaitu Said Qori, yang mengeklaim bahwa dirinya mampu memberi bantahan atas tesis Kiai Imaduddin Usmani Al-Bantani terkait dengan keabsahan nasab Ba'alawi. Disinilah kita nanti akan melihat apakah klaim dari Said Qori sebagai satria balik itu betul-betul sebagai jawaban yang dapat disebut antitesis dan lolos uji secara akademik, atau hanya sekedar omon-omon saja alias gedabrus. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak bersama-sama. Terima kasih. Ada 3 dalil dalam diskursus nasab. Yang satu bisa dipertanggungjawabkan, yang 2 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalil yang satu yaitu dalil Kiai Haji Imaduddin Usman, atau bukti-bukti yang menguatkan argumentasi tesis Kiai Imad yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik, dan itu tersebar luas dalam bentuk tertulis. Semua orang bisa membaca. Nah, PDF itu sudah tersebar luas. Bahkan tidak hanya dalam bentuk PDF, dalam bentuk penerbitan buku. Semuanya sudah bisa membaca. Artinya posisi tesis Kiai Imad betul-betul terbuka, tidak dimistifasikan oleh Kiai Imad, tapi betul-betul di floor ke publik. Siapapun bisa membaca. Dan yang ketiga, dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu dalil yang selama ini digunakan oleh Rabithah Alawiyah yang tidak tanggung-tanggung bukti kenasaban dalam konteks yang saya maksudkan dengan istilah dalil yang tersambung kepada Nabi itu tidak tanggung-tanggung, bahkan diturunkan dalam bentuk bukti sertifikat yang dibawa oleh seluruh Ba'alwi di Indonesia ini, bahkan mungkin Ba'alwi di luar Indonesia. Syahadahnya dari Indonesia. Padahal leluhur yang dicangkak oleh Ba'alwi tidak dari Indonesia. Ini juga problem tersendiri. Dan mengapa saya sebut bahwa bukti tentang intisab kepada Nabi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Rabithah Alawiyah? Karena Rabithah Alawiyah begitu diverifikasi dengan 12 pertanyaan, itu tidak menjawab. Sekali lagi saya katakan tidak menjawab. Karena yang harus menjawab itu adalah pihak Rabithah, bukan orang lain yang tidak dianggap merepresentasikan Rabithah. Sekali lagi, yang menjawab harus
pihak Robitoh atau yang merepresentasikan Robitoh? Sampai sekarang belum menjawab. Sudah sekali dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Robitoh dengan merepresentasikan Robitoh, tetapi itu juga belum menjawab. Sampai keluar buku yang dipimpin oleh Hanif Alatas, itu belum menjawab. Belum menjawab dalil atau yang selama ini dianggap kebenaran dari pihak Robitoh sampai berani mengeluarkan sertifikat ke jamaahnya dalam bentuk sertifikat yang mengintisabkan para jamaahnya kepada yang mulia, Nabi Agung, Al-Mustafa, Al-Mustaba, Al-Murtada, Al-Muntaqa, Habibil Mahbub, Syafil Ilali Mufarizil Qurub, Nabi Muhammad SAW. Itu. Dalil yang ketiga, dalil yang dikeluarkan oleh Tuan Muda Qori. Artinya bukti yang dikeluarkan oleh Tuan Muda Qori yang ingin menggugat dengan prinsip dasarnya ingin menggugat tesis Kiai Imam. Itu dalil-dalilnya juga perlu diverifikasi. Lah, sebenarnya saya memiliki harapan kuat dalam podcast di Padasuka TV yang diadakan oleh owner Padasuka TV yaitu Mas Yusuf Mares. Saya berharap yang disebut oleh Tuan Muda Qori sebagai antitesis itu bisa diverifikasi oleh panelis yang juga dihadirkan, yaitu Dr. Haji Ribut. Nah, yang menjadi persoalan, Tuan Muda Qori tidak memahami positioning Tuan Muda Qori dan posisi Dr. Ribut. Sebenarnya Tuan Muda Qori kalau fair sebagai akademisi, sebagai seorang mengakunya sebagai peneliti, itu harus memahami posisi Dr. Ribut. Dr. Ribut itu sebagai panelis yang ingin memverifikasi antitesis Tuan Muda Qori. Bukan sebaliknya, Tuan Muda Qori ingin memverifikasi Dr. Ribut, bukan. Karena Dr. Ribut tidak merepresentasikan, tidak mewakili Kiai Imam. Dr. Ribut sebagai akademisi, sebagai seorang ilmuwan yang betul-betul serius ingin melihat kejujuran akademik, kejujuran intelektual Tuan Muda Qori. Sehingga posisi Dr. Ribut itu adalah sosok seorang ilmuwan yang ingin memverifikasi Tuan Muda Qori. Nah, Tuan Muda Qori cukup mempertanggungjawabkan kalau itu disebut sebagai antitesis. Tuan Muda Qori itu bukan penguji, bukan penanya, tapi orang yang mempertanggungjawabkan antitesis sebagai bentuk asal karya itu dari mana asal usulnya. Tuan Muda Qori minta podcast di Padasuka TV itu kan dalam rangka ingin mempertanggungjawabkan antitesisnya, bukan? Kalau Tuan Muda Qori ingin podcast di Padasuka TV ingin mempertanggungjawabkan tesisnya, yang menjadi antitesis terhadap tesis Kiai Imaduddin Utsman, ya dipertanggungjawabkan. Nah, posisi Dr. Ribut itu posisi mewakili publik. Salah satu di antara masyarakat yang ingin melihat antitesis Tuan Muda Qori. Bagaimana
ketika dokter ribut itu sebagai bagian daripada masyarakat, ketika memverifikasi, ketika dalam istilah pemeriksa itu mengaudit antitesis Tuan Mudakori itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Tuan Mudakori tidak paham posisinya. Tuan Mudakori itu posisinya ingin mempertanggungjawabkan antitesis. Sehingga tugas Tuan Mudakori itu menjawab pertanyaan, bukan mengajukan pertanyaan. Ketika pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh dokter ribut itu bisa terjawab, good. Masyarakat jadi yakin kualifikasi antitesis Tuan Mudakori. Ini seperti 11-12 dengan Rabithah Alawiyah. Ditanya, nanya. Yang ditanya itu yang telah memiliki dalil, bagaimana mempertanggungjawabkan dalil itu? Bukan balik bertanya, mengapa Anda bertanya? Tapi bagaimana mempertanggungjawabkan dalil itu? Mempertanggungjawabkan, Tuan Mudakori mempertanggungjawabkan mengapa Tuan Mudakori membuat antitesis terhadap tesis Kyai Imad. Dilihat dulu dari asal-usulnya dan posisi kejujuran akademiknya dulu. Mengapa dalam waktu yang tidak lama kok memiliki pandangan yang berbeda antara kaul qadim dengan kaul jadidnya Tuan Mudakori. Kaul qadimnya dalam konteks ketika numpang tesisnya Kyai Imad, kaul jadidnya dalam konteks ketika numpang Rabithah Alawiyah. Sehingga orang tidak akan memahami Tuan Mudakori sebagai penumpang gelap pada tesis Kyai Imad, juga sebagai penumpang gelap pada Rabithah Alawiyah. Nah, biar Tuan Mudakori tidak menjadi penumpang gelap, bagaimana Tuan Mudakori ini bisa mempertanggungjawabkan dulu sebelum dokter ribut melihat antitesis Tuan Mudakori secara utuh dalam konteks, dalam tanda kutip ingin menggugat tesis Kyai Imad, itu dokter ribut ingin memverifikasi dulu mengapa ada kaul qadim dan kaul jadid dari Tuan Mudakori. Kejelasan ini untuk memastikan biar Tuan Mudakori tidak sebagai penumpang gelap, tidak sebagai penumpang gelap pada tesis Kyai Imad, tidak sebagai penumpang gelap pada Rabithah Alawiyah. Nah, dalam posisi ini Tuan Mudakori jangan mengajukan banyak pertanyaan, karena yang punya karya ini dalam diskursus nasab ini bukan dokter ribut. Yang punya karya ini Tuan Mudakori. Ya Tuan Mudakori yang harus mempertanggungjawabkan karyanya sebagai yang Tuan Mudakori sebut sebagai antitesis. Ini fair namanya. Kecuali kalau yang punya karya ini adalah dokter ribut, baru Tuan Mudakori yang bertanya-tanya. Nah, jadi Tuan Mudakori saya kira nggak paham dialektika, pola dialog itu nggak paham. Posisi itu penting. Paham posisi itu penting. Masa posisi sebagai orang yang bertanya diposisikan sebagai orang sebagai penemu. Dalam konteks ini yang menjadi penemu itu Tuan Mudakori. Nah, Tuan Mudakori lah yang mempertanggungjawabkan temuannya. Lah, sebagai penanya, katakan sebagai seorang yang hendak memvalidasi dalam konteks temuan, wajar bertanya. Biar tahu arah temuannya kemana, pertanggungjawaban akademiknya seperti apa. Itu sudah benar, posisi dokter ribut itu sudah sangat benar. Posisi Tuan Mudakori yang nggak paham posisinya sendiri,
juga nggak paham posisi Dr. Ribut. Contoh yang indah itu, Tuan Mudakori, itu Kiai Imad itu tepat sekali. Beliau, Kiai Ahmaduddin Utsman, mengeluarkan tesis yang awalnya sebagai antitesis terhadap Robito Alawiyah. Beliau siap mempertanggungjawabkan alasan-alasan akademiknya. Mengapa dia membuat tesis itu sebagai antitesis terhadap Robito. Dan itu tertulis semua, sistematik, dengan metodologi yang jelas, dengan konsep-konsep teori yang jelas, dan mengembangkan teori secara kuat dan memiliki karakter. Nah, Tuan Mudakori betul-betul tidak memenuhi kriteria. Pertama, itu masih dalam bentuk lisan ternyata, belum dalam bentuk tulisan. Kalau masuk dalam wilayah dialektika, itu jangan disamakan dengan wilayah ketokohan. Tuan Mudakori ini masuk dalam dialektika, diskursus kenasaban, mencoba keluar-keluar kemana-mana itu memiliki sebuah dalil yang disebut dengan antitesis oleh Tuan Mudakori untuk tesis Kiai Ahmaduddin Utsman. Ini masuk wilayah dialektika. Nah, kalau sudah masuk dalam wilayah dialektika, harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan harus ada bukti-bukti tertulis. Jangan menyamakan Tuan Mudakori dengan Syekh Jumadil Kubro, menyamakan Tuan Mudakori seperti tokoh yang di Aceh itu. Ya jauh. Tuan Mudakori nggak bisa menyamakan dengan Syekh Jumadil Kubro ini. Syekh Jumadil Kubro ini pada wilayah ketokohan, bukan pada wilayah perspektif dalam sebuah diskursus. Tokoh Aceh yang Tuan Mudakori sebutkan itu adalah wilayah ketokohan, bukan pada wilayah perspektif dalam sebuah diskursus. Nah, Tuan Mudakori ini masuk dalam diskursus nasab, memiliki sebuah perspektif. Dalam perspektif itu, Tuan Mudakori sudah menyebut sebagai tesis yang kemudian menjadi antitesis terhadap tesis Kiai Ahmaduddin Utsman. Itu seperti apa? Runtutan ide-idenya seperti apa, baik dari aspek metodologi, dari aspek teori, dari penyusunan pemikirannya secara sistematik, yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, yang bisa dipertanggungjawabkan secara empiris. Ini seperti apa, Tuan Mudakori? Ini seperti apa? Nah, ini yang seharusnya Tuan Mudakori pertanggungjawabkan. Nah, posisi Dr. Ribut ingin memverifikasi. Jangan tidak nyambung. Tuan Mudakori ditanya supaya Tuan Mudakori mempertanggungjawabkan karyanya, malah Tuan Mudakori balik bertanya pada Dr. Ribut. Ini namanya nggak nyambung, Tuan Mudakori. Please, monggo berlatih membangun perspektif yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan dengan alibi-alibi atau ngeles bertanya pada orang yang sedang bertanya pada Tuan Mudakori. Mungkin kalau sebaliknya bisa. Kalau dalam podcast itu yang ingin mempertanggungjawabkan karyanya adalah Dr. Ribut, mungkin Dr. Ribut yang akan ditanya. Tuan Mudakori yang bertanya tidak apa-apa. Tapi ini kan Tuan Mudakori yang mengaku punya antitesis. Ya, dalam posisi seperti ini, Dr. Ribut lah yang punya hak untuk bertanya. Bukan yang ditanya. Lah, Dr. Ribut ini sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang akademisi, bukan mempertanggungjawabkan tesis Kiai Imad. Tapi seorang ilmuwan, seorang akademisi akan melihat karya orang dari perspektif teoritis dan metodologis. Bukan mempertanggungjawabkan isi. Sama seperti saya. Saya dalam posisi tesis Kiai Imad, itu melihat secara teoritis dan metodologis tesis Kiai Imad. Tapi saya tidak tepat untuk mempertanggungjawabkan tesis Kiai Imad.
Yang bisa mempertanggungjawabkan tesis Kiai Imad ya Kiai Imad. Kecuali nanti saya kalau punya karya baru, baru seperti hasil riset saya tentang jejak spiritualitas dan humanitas kitab kuning misalnya. Nah itu saya mempertanggungjawabkan karena itu riset saya. Nah, jadi dalam konteks tesis Kiai Imad sendiri, Dr. Ribut, saya itu tidak punya kapasitas untuk mempertanggungjawabkan tesis ini. Karena yang punya temuan, yang punya riset Kiai Imad. Pertanyaannya, mengapa saya menerima tesis Kiai Imad dan Dr. Ribut menerima tesis Kiai Imad? Itu menerima dalam konteks memahami perspektif teoritis dan metodologis yang dibangun oleh Kiai Imad. Nah, selama ini saya itu belum memahami konsep teoritis dan metodologis dalil yang digunakan oleh Robitoh Alawiyah ketika mengintisabkan para jamaahnya yang bermarga-marga itu kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Dan saya tidak memperhatikan TikTok Tuan Muda Qori yang lain itu tidak memperhatikan. Baru ini tadi mencoba dari awal sampai akhir mengikuti, ingin mencoba memahami secara tulus. Siapa tahu ada temuan yang luar biasa dari Tuan Muda Qori. Saya ingin melihat bagaimana hasil verifikasi Dr. Ribut terhadap karya Tuan Muda Qori. Pertanggungjawabkan Tuan Muda Qori dari pertanyaan-pertanyaan Dr. Ribut atau verifikasi Dr. Ribut atau validasi Dr. Ribut. Oh itu kalau bisa mempertanggungjawabkan berarti hebat. Nah, dalam konteks ini Tuan Muda Qori yang harus mempertanggungjawabkan. Jangan sebaliknya, Tuan Muda Qori jangan sampai nggak paham posisi. Posisi Tuan Muda Qori itu posisi yang harus bertanggung jawab. Jangan memposisikan sebagai penguji. Kalau dalam konteks kuliah itu bukan Tuan Muda Qori yang akan menguji Dr. Ribut. Dr. Ribut yang akan menguji Tuan Muda Qori. Pertanggungjawabannya akademik seperti apa, biar tidak debat kusir. Masa era keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan sudah dahsyat begini, debat kusir, diketawakan orang, kayak berpendidikan saja. Jangan debat kusir. Jadi al-ahaq wal mustahak yang lebih berhak mempertanggungjawabkan perspektif keilmuan dalam diskursus nasab di podcast pada Suka TV yang dipandu oleh Mas Yusuf Mahrez itu Dr. Qori. Maaf kok Dr. Qori. Itu Tuan Muda Qori, bukan Dr. Ribut. Jangan sebaliknya. Tuan Muda Qori harus tahu posisi. Paling repot dalam hidup ini itu kalau nggak tahu posisi. Sama, Tuan Muda Qori juga ketika numpang tesis Kiai Imad itu sebenarnya saya lihat juga belum paham posisinya. Karena belum paham posisi, makanya gampang tergelincir, terpental. Karena belum paham posisi, seolah-olah sebagai pemilik tesis Kiai Imad, padahal yang memiliki tesis itu Kiai Imad. Seperti pemilik tesis Kiai Imad, seolah-olah merasa yang punya tesis, ya ditertawakan orang. Sama ketika numpang Robitoh Alawiyah, jangan menjadi Robitoh Alawiyah. Tapi pertanggungjawabkan aja ide-ide kamu, wahai Tuan Muda Qori, yang bisa mempertanggungjawabkan. Ketika mau podcast di channel yang menurut saya cukup bergengsi dan akademik, yaitu channel Pada Suka TV, pertanggungjawabkan. Channel Pada Suka TV itu tidak seperti channel-channel yang lain. Channel yang mencoba bersikap objektif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan ini komitmen yang ingin dibangun oleh teman saya, Mas Yusuf Mahrez. Jadi Tuan Muda Qori harus tahu posisi dalam diskursus itu. Ya kapanpun lah, tidak dalam konteks dengan Dr. Ribut saja di Pada Suka TV. Dimanapun, kalau Tuan Muda Qori paham posisi, itu tidak akan debat kusir. Sebenarnya kalau
Saya yakin Dr. Ribut itu tidak akan mau diskusi dengan Tuan Mudakori kalau Tuan Mudakori sendiri tidak paham posisinya. Mungkin Dr. Ribut menganggap Tuan Mudakori itu paham posisinya. Ternyata Tuan Mudakori